Salve fratres, salam dari Kota Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, Provinsi Kalimantan Tengah, Negara Republik Indonesia. Jadi di tengah rimbunnya hutan Kalimantan, di sebuah desa kecil bernama Kasongan, lahirlah seorang anak Dayak yang kelak mengukir sejarah besar Indonesia. Namanya Cilik Riwut dan dibaptis dengan nama Anak Letus. Dia bukan hanya dikenal sebagai gubernur pertama Kalimantan Tengah atau penerjun payung pertama dalam sejarah militer Indonesia. Lebih dari itu, ia adalah pahlawan iman, teladan kepemimpinan moral, dan anak bangsa yang mencintai tanah air sebagai wujud cinta kepada Tuhan. Bagi Cilik Riwut, iman Katolik bukan sekedar ritual atau identitas. Iman adalah napas hidup yang menyatu dengan perjuangan dan pelayanan. Dalam dirinya, kita menemukan gema ajaran Rasul Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ia menjadikan seluruh hidupnya sebagai tindakan kasih. Kasih kepada rakyat, kepada tanah air, dan kepada Allah yang hidup di tengah sejarah manusia. Cilik Riwut memahami bahwa kemerdekaan Indonesia adalah anugerah, tetapi mempertahankannya adalah panggilan. Sebagai seorang Katolik, ia tidak memisahkan antara altar dan tanah, antara misa dan misi. Ia hidup dalam semangat Injil yang turun ke bumi, mengangkat martabat manusia, menyatukan perbedaan, dan menolak kekerasan demi rekonsiliasi. Ketika banyak pemuda memilih bertempur di Jawa atau Sumatera, Cilik Riwut justru memilih kembali ke tanah leluhurnya, pedalaman Kalimantan. Dia diterjunkan bersama pasukan dalam misi senyap untuk mendekati suku-suku Dayak agar bersatu mendukung Republik Indonesia. Namun penerjunan itu bukan hanya strategi militer. Dalam kacamata iman, ia sedang melakukan inkarnasi misi Kristiani, menjembatani budaya lokal dengan nilai-nilai universal. Dia hadir tidak untuk menguasai, tetapi untuk merangkul. Seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Cilik datang bukan sebagai penguasa, melainkan saudara. Cilik Riwut menghayati jabatan bukan sebagai kekuasaan, tetapi sebagai pengabdian. Dalam masa kepemimpinannya sebagai gubernur Kalimantan Tengah, ia dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat, dan sangat memperhatikan pembangunan pedalaman. Dia memperjuangkan agar masyarakat Dayak tidak terpinggirkan, tetapi turut serta dalam kemajuan bangsa. Disinilah terlihat bagaimana filsafat Kristiani memancar dalam tindakannya. Ia hidup dalam semangat personalisme yang melihat setiap manusia sebagai pribadi unik dan bermartabat. Dia bukan politisi populis, tetapi pemimpin profetik yang berkata benar sekalipun tidak populer, yang membela yang lemah sekalipun harus menanggung risiko. Salah satu warisan rohani terbesar dari Cilik Riwut adalah pandangannya bahwa mencintai Indonesia adalah bagian dari iman Katolik yang hidup. Dia tahu bahwa tanah air bukan hanya wilayah geografis, melainkan medan perutusan. Mencintai bangsa ini adalah bentuk nyata dari cinta kepada sesama yang dalam bahasa Kristiani disebut caritas. Dalam kerangka ajaran sosial gereja, Cilik Riwut telah menerjemahkan prinsip bonum commune, kebaikan bersama, solidaritas, dan subsidiaritas ke dalam tindakan konkret. Dia membangun bukan hanya infrastruktur, tetapi membangun jiwa masyarakat. Di zaman ketika banyak pemimpin mengejar kekuasaan tanpa etika, sosok Cilik Riwut mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati lahir dari kesederhanaan, keberanian, dan pelayanan. Sebagai orang Katolik, kita diajak untuk melihat politik bukan sebagai dunia kotor yang harus dihindari, tetapi sebagai ladang misi yang menuntut kesucian hati. Cilik Riwut telah menunjukkan bahwa iman dan nasionalisme
bukan dua kutub yang bertentangan, tetapi dua kaki yang berjalan bersama menuju keadilan dan perdamaian. Cilikriwut, anak Letus Cilikriwut wafat pada tanggal 17 Agustus 1987, tepat di hari ulang tahun Republik yang ia cintai, sebuah simbol indah bahwa dia benar-benar telah menyerahkan hidupnya untuk bangsa dan imannya. Dia dimakamkan di Palangkaraya dan dikenang sebagai pahlawan nasional sejak tahun 1998. Namun bagi kita, lebih dari sekedar pahlawan nasional, dia adalah saksi iman, seorang awam Katolik yang membuktikan bahwa kekudusan tidak harus berarti tinggal di biara. Dia kudus di tengah hutan, di medan politik, di kursi pemerintahan. Dia kudus karena hidup dalam kasih. Iman tidak pernah diam. Iman selalu berjalan. Cilikriwut telah berjalan bukan hanya ke hutan-hutan Kalimantan, tapi juga menuju hati kita dan meninggalkan jejak yang tak terlupakan. In memoriam, anak Letus Cilikriwut.